Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman mengenai status ibadah di dalam adanya pandemi corona atau COVID-19 ini. Tentunya memang banyak sekali kita orang awam yang bingung ketika pemerintah pusat menyampaikan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah juga di rumah. Tentunya di sini perlu kita sikapi bahwa sebetulnya langkah-langkah ini menurut saya suatu hal yang harus dipahami oleh kita semuanya. Tentunya kita memang orang beriman, sebagai warga negara yang baik tentunya juga harus patuh kepada pimpinan. Kita harus tahu bahwa kita sebagai orang beriman ini mempunyai kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya yaitu wa ulil amri minkum, yaitu patuh kepada pimpinan kita. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taatlah kalian semuanya kepada Rasul, yaitu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, atiu, ya, dan taatlah kepada ulil amri, yaitu orang-orang yang menjadi pemimpin dari kalian semuanya. Jadi taat kepada pemimpin ini juga sebagai kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian teman-teman menganggap mereka masih berada di zona hijau, sehingga mereka merasa keberatan kalau mungkin mengikuti himbauan dari pemerintah. Sebetulnya hal ini mudah sekali dalam menyikapi. Kalau kita merasa sebagai rakyat biasa, sebagai orang awam, tinggal ikuti saja apa yang dihimbaukan oleh pemerintah dan juga sudah dihimbau oleh MUI pusat. Mengapa kita harus ikuti? Karena di sana kita kalau sebagai orang awam, sebagai orang biasa, sebagai masyarakat sudah ada yang menanggung jawab atas semua apa saja yang sudah dihimbaukan oleh beliau-beliau itu. Dan juga perlu kita ketahui bahwa di dalam qawaid fikih itu ada pedoman, yaitu masalah hukum. Dhaqat idza tasa'at ittasa'at idza dhaqat. Jadi pelaksanaan hukum itu menjadi sempit ketika dalam waktu normal, dalam keadaan normal. Maksudnya apa? Harus dilaksanakan sesuai perintah.
dari Allah ataupun Rasulullah. Jadi ketika waktu normal tidak ada wabah, itu ya kalau ada yang menghimbau jangan ke masjid, ini ya salah. Tetapi ini himbauan ini karena ada wabah COVID-19 yang memang sangat membahayakan kehidupan manusia. Dan ketika ada wabah atau pandemik seperti ini, tentunya saat idza dhaqat menjadi luas ketika sempit. Nah, inilah kita harus ketahui, kita pahami bahwa ketika ada pandemi seperti ini dan sudah dihimbaukan oleh pemerintah, ya, maka kita harus menyadari ini, karena dalam keadaan pandemi saat yang bahaya sekali, maka disinilah maka kita saat luas yang tadinya tidak boleh menjadi diperbolehkan, yaitu mungkin sholat berjamaah yang biasanya kita di masjid, mengganti sholat jamaah di rumah, atau biasanya sholat jamaah tarawih di masjid kita ganti di rumah. Dan ini sebetulnya tidak ada pelanggaran sama sekali. Kita harus tahu bahwa memang sholat jamaah itu sunat muakkad. Kalau dalam fikih itu disebut juga fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila sholat jamaah satu waktu itu sudah dilakukan oleh 2 orang saja, mungkin bapak dengan anak atau suami dengan istri di rumah, itu kewajiban seluruh desa itu sudah tergugurkan. Nah, jadi di sini kita harus memahami agama juga. Mungkin selama ini kita merasa sudah banyak ilmu. Dengan adanya COVID-19 ini tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang dikeluarkan oleh para ahli. Nah, di sini tentunya kita juga mengambil ilmu yang ada. Menurut saya, hal ini sekarang ini adalah suatu hal yang untuk kita masyarakat biasa, sebagai orang awam, tinggal mengikuti saja. Kalaupun ada kesalahan, itu sudah ada yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Jadi kita tidak menanggung risiko besar. Ini. Yang kedua, pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian semuanya. Wasabiru, dan saling mengingatkanlah kalian semua dalam kesabaran. Warabitu, dan waspadalah kalian. Jadi ini pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua orang-orang yang beriman, bahwa ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar. Sabar itu bukan berarti menerima dan diiringi dengan perasaan yang tidak ikhlas. Sabar itu ya menerima atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk ikhlas. Berusaha menata hati supaya ikhlas apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sabar. Di sini sabar mungkin ada beberapa macam. Mungkin sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan juga sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Wasabiru, dan saling sabarlah kalian. Di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling sabar. Tentunya banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini. Tapi kita diperintahkan untuk saling sabar. Saya sabar, Anda sabar, kita semuanya sabar. Dengan tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warabitu, dan waspada. Jadi pemerintah memberikan himbauan seperti ini untuk menjaga masyarakatnya, menjaga umatnya, supaya terhindar dari wabah corona ini atau COVID-19. Jadi kalau kita mengikuti apa yang sudah disampaikan pemerintah, tentu saja semuanya nanti di akhirat ini semua sudah ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, dan juga para ulama. Karena hal ini juga sudah disampaikan para ulama. MUI pusat sudah mengikuti atau sudah memberikan himbauan juga. Nah, disinilah kita tidak perlu panik, ya kita ikuti saja. Kalaupun mungkin masih menganggap dirinya masih di zona hijau, ini tentunya diharapkan tidak ada kesombongan di dalam hati. Kita doakan semuanya yang masih laksanakan tarawih di masjid, di mushola, tentunya semoga masih tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi warabitu ini harus waspada, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah la'allakum tuflihun, supaya kalian semuanya ini menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.